Selamat siang Bunda. Balita BGM atau balita di bawah garis merah biasanya dapat dideteksi pada saat proses pemantauan di posyandu atau fasilitas kesehatan dan balita tersebut berada di bawah garis merah pada kartu menuju sehat. Balita BGM sendiri memiliki pengertian anak yang berumur di bawah 5 tahun dengan berat badan berada atau di bawah garis merah pada KMS yang memiliki gangguan pertumbuhan karena kurangnya asupan energi dan protein pada anak. Faktor apa saja sih yang menyebabkan balita mengalami BGM? Yang pertama ada kondisi sosial ekonomi yang rendah, tidak cukupnya persediaan makanan di rumah, kurangnya asupan makanan yang mengandung sumber energi dan protein untuk balita, dan pelayanan kesehatan di daerah yang kurang memadai. Kira-kira Bunda sudah tahu belum tanda-tanda balita yang berada di bawah garis merah? Yang pertama yaitu ada kenaikan berat badan kurang atau bisa jadi balita tidak naik berat badannya. Yang kedua yaitu pertumbuhan tulang terhambat. Biasanya dapat dilihat dari kurangnya pertumbuhan tinggi badan di antara anak seusianya. Yang ketiga ada pandangan mata sayu dan wajah pucat. Selanjutnya yaitu anak lebih sering rewel daripada biasanya. Jadi, harus bagaimana untuk mencegah balita BGM? Di sini, saya akan memberikan beberapa informasi yang dapat Bunda lakukan untuk mencegah balita BGM. Yang pertama yaitu memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai usia bayi 6 bulan. Ingat ya Bunda, ASI eksklusif itu hanya memberikan ASI saja, tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya. Yang kedua yaitu memberikan makanan pendamping ASI yang mulai diberikan setelah anak berusia 6 bulan. Pengenalan dan pemberian makanan pendamping ASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan bayi. Saat bayi usia 6-9 bulan, bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI dengan bentuk makanan lumat yang bertekstur cair dan lembut, seperti bubur buah, bubur susu, atau bubur sumsum. Saat bayi berusia 9-12 bulan, diberikan makanan pendamping ASI dengan bentuk makanan lunak yang dimasak dengan banyak air, seperti bubur nasi, bubur ayam, dan nasi tim. Pada saat bayi berusia 12-24 bulan, diberikan makanan pendamping ASI dengan bentuk makanan padat seperti makanan keluarga pada umumnya, dengan porsi kecil dan menghindari makanan berbumbu tajam, pedas, terlalu asam, dan berlemak. Dengan frekuensi pemberian 3-4 kali makanan per hari dengan mangkuk berukuran 250 ml tiap kali makan. Yang ketiga yaitu menjaga pola makan anak. Untuk meningkatkan berat badan si kecil, Bunda perlu memperbaiki asupan zat gizinya dengan menerapkan pola makan yang bergizi seimbang, terutama sumber protein yang akan membantu proses tumbuh kembang balita. Fungsi utama protein yaitu untuk membangun serta memelihara jaringan tubuh dan memberi perlindungan terhadap infeksi. Sumber protein terdiri dari sumber protein hewani yaitu daging, ayam, ikan, telur, hati, dan susu. Sedangkan protein nabati yaitu ada dalam kacang-kacangan dan olahannya seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Nah, pasti banyak Bunda yang berpikiran jika bahan makanan sumber protein pasti harganya mahal. Kali ini, saya akan memperkenalkan sumber protein Atika, yaitu hati ayam, telur, dan ikan sebagai sumber protein yang mudah didapatkan dengan harga ekonomis. Kandungan protein dalam 100 gram hati ayam mengandung 27,4 gram protein, dan untuk telur ayam sebesar 12,4 gram protein. Kandungan protein pada ikan mujair sebesar 18,7 gram, dan pada ikan lele sebesar 15,4 gram, dan ikan tongkol sebesar 18,7 gram. Selain mengandung protein yang tinggi, sumber protein Atika juga mengandung zat besi yang diperlukan oleh balita untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit infeksi. Nah, jika Bunda bingung mengkreasikan menu dengan hati ayam, saya merekomendasikan resep yang cocok untuk bayi berumur 9-11 bulan, yaitu nasi tim tahu hati ayam.
yang dalam satu porsinya mengandung energi sebesar 288 kilokalori dan protein sebesar 11 gram. Resep yang kedua yaitu ada telur dadar tempe untuk balita berusia 12-24 bulan yang sangat mudah sekali untuk membuatnya. Dalam satu porsinya mengandung energi sebesar 89 kilokalori dan protein sebesar 6 gram. Selanjutnya yaitu ada resep bakwan teri yang bisa digunakan sebagai lauk pauk untuk balita yang berusia lebih dari 24 bulan. Dalam satu porsinya mengandung energi sebesar 167 kilokalori dan protein sebesar 23 gram. Nah, jadi pemenuhan kebutuhan gizi bagi bayi dan balita itu sangat penting ya Bunda, tidak boleh disepelekan. Jangan lupa untuk selalu membawa balita ke posyandu rutin setiap bulan untuk memantau tumbuh kembangnya, dan juga membawa kartu menuju sehat untuk memudahkan proses dalam pemantauan tumbuh kembang. Terus pantau pertumbuhan dan perkembangan balita ya Bun, dengan pemenuhan kebutuhan gizinya. Terima kasih telah menyaksikan.